Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan channel saya, Percona Selendra. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian sehat-sehat selalu. Kali ini kita akan meng-spoiler kisah Renegade Immortal episode kelima. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung gaspol aja.海桑田，运道轮转，顺时而仙。此身虽毁，天命之人出现之际，就是我们的。 Episode kelima, kembalinya. Pada akhirnya tidak ada satu pun dari 11 pemuda yang lulus ujian. Hanya ada satu gadis muda yang berhasil mencapai Wang Lin. Pada hari itu, semua pemuda yang gagal dalam ujian dikirim kembali ke kaki gunung. Para pengikut sekte Heng Yue membawa mereka pulang satu persatu. Yang datang untuk menjemput Wang Lin adalah pemuda yang sama yang menjemputnya. Di belakangnya ada Wang Zuo dan Wang Hao. Pemuda itu menggenggam tangannya dan berkata, "Saudara Wang Zuo, selamat telah menjadi murid paman guru. Masa depanmu cerah." Wajah Wang Zuo menunjukkan ekspresi sombong. Dia berkata dengan bangga, "Itu wajar saja. Guru berkata bahwa setelah aku selesai mengurus urusan duniawi di rumah, dia akan mengajariku teknik kultivasi setelah aku kembali." Wang Hao mengangkat kepalanya dan menambahkan di sampingnya, "Aku selalu meremehkan sikap aroganmu. Jadi bagaimana jika kamu memiliki seorang guru? Aku akan dapat belajar cara membuat pil abadi." Wang Zuo menatap tajam ke arah Wang Hao, lalu mengalihkan pandangannya ke Wang Lin yang berdiri diam di sana. Dia tersenyum dan berkata, "Tiju, bagaimana? Aku sudah bilang sebelumnya bahwa kamu tidak memiliki kemampuan, tetapi kamu dan ayahmu tidak akan mempercayainya. Sekarang kita tahu hasilnya." Tiju mengangkat kepalanya, melirik Wang Zuo sebentar dan berkata, "Tuan, orang tuaku sedang menungguku di rumah, tolong antar aku pulang secepatnya." Wang Zuo melihat Wang Lin berani mengabaikannya dan mencibir. "Dasar bocah kampungan, lebih baik kau menjadi tukang kayu di desa kecil selama sisa hidupmu seperti ayahmu." Pemuda abadi itu tersenyum tipis saat melihat ketiga pemuda di depannya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia melambaikan lengan bajunya dan membawa ketiganya saat mereka menghilang dari gunung sekte Heng Yue. Membandingkan penerbangan ini dengan penerbangan sebelumnya, suasana hati Wang Lin bagaikan langit dan bumi. Sebelumnya dia penuh harapan, tetapi sekarang dia penuh keputusasaan. Beberapa saat kemudian, rumah klan Wang terlihat. Wang Lin membuka matanya. Dari kejauhan dia bisa melihat rumah klan yang menyala dalam suasana perayaan yang semarak. Meja perjamuan jauh lebih banyak daripada saat ayahnya menyelenggarakan pesta di desa. Meja-meja itu menutupi hampir seluruh halaman. Semua anggota keluarga Wang hadir di sana. Bahkan mereka yang pergi membeli kayu telah kembali. Perayaan berlangsung meriah, penuh dengan minuman dan obrolan. Pemimpin perjamuan itu adalah kakak laki-laki Wang Tianshui, dan saudara laki-laki ketiga Wang Tianshui. Semua kerabat mengelilingi mereka bertiga untuk memberi ucapan selamat. Suasananya sangat meriah, mata mereka penuh dengan rasa iri, tetapi mulut mereka penuh dengan sanjungan. Terutama terhadap ayah Wang Lin yang tidak dapat menahan diri untuk mengingat kesedihan dari masa lalunya. Paman keenam Wang Lin berseru, "Kakak kedua, kali ini putramu pasti akan terpilih. Setelah ini kau tidak perlu menjadi tukang kayu lagi. Siapapun yang melihatmu tidak akan punya pilihan selain memanggilmu tetua." Paman kelima Wang Tianshui berkata, "Lao Er, dulu aku sudah tahu hidupmu tidak akan normal. Kau mengabdikan hidupmu untuk Taeju. Sekarang dia akan menjadi abadi. Kau sebagai ayahnya pasti luar biasa. Kakak kedua, kali ini anakmu Taeju dan anakku akan dipilih. Kami bersaudara tidak pernah bertemu selama 10 tahun. Kali ini kita harus minum bersama apapun yang terjadi," kata ayah Wang Hao sambil membawakan gelas-gelas anggur. Ia juga merupakan saudara ketiga Wang Tianshui. Ayah Tiju menatap semua kerabat yang dulu memandang rendah dirinya. Semua kesedihan dari masa lalunya terhapus. Namun dia tidak bisa menahan perasaan seperti ada batu besar yang membebani hatinya. "Tiju, kamu harus dipilih. Kakak ipar kedua, kali ini pernikahanmu dengan kakak kedua membawa keberuntungan bagimu. Dengan Tiju sebagai anakmu, siapa di daerah sekitar yang tidak mengenalmu? Kakak ipar kedua, anakmu Tiju memiliki kemampuan lebih dari anakku. Sejak kecil, Tiju sangat pintar. Ibu Tiju, meskipun kita satu keluarga, sekarang ini banyak saudara-saudara yang sudah menikah. Putriku belum menikah dan usianya hampir sama dengan Tiju.
Tiju tampan dan aku menyukainya. Mengapa kita tidak menikah saja dengan keluarga kita? Seperti ayah Tiju, ibunya dikelilingi oleh sekelompok saudara perempuan yang mengobrol dengan antusias di sampingnya. Ayah Wang Zhao tampak acuh tak acuh sepanjang waktu. Dia diam-diam berharap agar dewa datang dan menyampaikan berita bahwa Tiju tidak terpilih, sehingga dia bisa melihat reaksi saudara keduanya terhadapnya. Sambil memikirkan hal itu, ia tertawa dan memberi hormat kepada saudara di sebelahnya yang memuji anaknya. Suasana menjadi ramai dan penuh semangat. Pada saat itu, sebilah pedang cahaya muncul dan mendarat di halaman. 4 orang ikut bersamanya. Suasana segera menjadi sunyi. Tidak ada satupun anggota keluarga Wang yang berani mengatakan sepatah kata pun. Murid sekte Hang Yue itu menyapu seluruh area dan diam-diam mendesah. Dia teringat saat dia terpilih menjadi murid sekte Hang Yue. Kampung halamannya juga merayakan seperti ini. Dia tiba-tiba menatap Wang Lin dengan tatapan kasihan. Dia tahu bahwa hal yang akan dialami pemuda ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh seorang pemuda. Dia memiliki jalan yang kejam di depannya. Murid itu menggelengkan kepalanya dan pergi dengan pedang cahaya. Praktisi abadi tidak boleh memiliki keinginan duniawi. Urus saja apa yang perlu kamu urus. Aku akan menjemputmu dalam 3 hari. Suaranya bergema dari kejauhan. Ketika ayah Wang Zhuo melihat sang dewa pergi, dia segera berlari menghampiri putranya dan bertanya, apakah Dewa Huibing mengangkatmu sebagai muridnya? Wang Zhuo berkata dengan wajah penuh kebanggaan dan kesombongan, tentu saja. Guru berkata bahwa dalam 10 tahun aku akan bisa menjadi kepala murid sekte Hang Yue. Ayah Wang Zhuo sangat gembira. Ia menepuk pundak putranya dengan kuat dan tertawa. Bagus Wang Zhuo, kau akan menjadi abadi di masa depan. Keluarga Wang kita akan memiliki seorang abadi. Wajah ayah Wang Hao juga menunjukkan ekspresi cemas saat menatap Wang Hao. Saat hendak bertanya, Wang Hao menghela napas dan berkata, Ayah, tidak perlu bertanya. Putramu sudah menjadi murid sekte Hang Yue. Ayah Wang Hao sangat gembira. Ia mengambil cangkirnya dan minum dengan penuh semangat. Wang Zhuo tampak jijik. Ia berkata dengan nada menghina, Paman ketiga, Anda melahirkan seorang putra yang baik. Ia telah membuat keluarga Wang kehilangan banyak muka. Di depan semua orang, ia menyanjung orang yang abadi dan kemudian hanya dengan mengandalkan suap, ia mampu menjadi pembantu. Wang Hao mengangkat alisnya dan berkata, Aku senang, jadi apa? Di masa depan mari kita lihat siapa yang memiliki teknik kultivasi yang lebih kuat, lalu kita akan melihat siapa yang telah kehilangan muka keluarga. Ayah Tiju melihat ekspresi tertekan yang ditunjukkan putranya menyebabkan tubuhnya menggigil. Dia merasakan firasat buruk. Tiju, bagaimana denganmu? Tanya ibu Tiju dengan penuh harap.